Mic-nya Pak. Mic-nya dibuka dulu Pak. Pak Pendeta. Iya. Ya. Salam Bapak Ibu. Salam. Ya, Tuhan. Shalom. Kita di dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami sehingga kami boleh berkumpul malam ini melalui Zoom. Semua karena kemurahan Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kepadamu. Kami percaya Tuhan Allah kami yang bertata bersemayam atas puji-pujian kami. Layakanlah kami di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Roh Kudus pimpin kami. Kami rindu Roh Kudus berbicara kepada kami. Memimpin setiap kami. Sehingga firman-Mu tidak pernah sia-sia. Tapi biarlah menjadi berkat yang berkualitas dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu salam Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Ibu Neneng yang sudah memberikan waktu buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada malam ini. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya juga. Ya, Bapak Ibu salam Tuhan. Kita langsung saja membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 27. Kita Filipi pasal 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita bersyukur pada malam ini kalau kita boleh Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahu hari-hari ini dunia yang sedang bergelora, kita katakan banyak topan, badai, gelombang yang sedang terjadi. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Ini saya mau katakan bahwa ini merupakan satu kesempatan bagi kita. Kita sedang mempersiapkan diri untuk mau masuk surga. Nah, ini. Jadi, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan buat kita, sesuai dengan tema kita, bahwa ya kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Tentu kita semua ini adalah memiliki identitas yang jelas sebagai warga negara. Sebagai warga negara, ya masing-masing kita mungkin ada di Australia, di Indonesia, ya pasti kita memiliki identitas yang jelas, menyatakan bahwa kita sebagai warga negara, sebagai warga daerah tersebut di mana kita tinggal. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan surga sudah jelas? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Nah, kita dituntut pada malam ini supaya identitas kita sebagai warga kerajaan surga itu betul-betul jelas. Nah, ini kita harus tentu kita koreksi hidup kita sebagai orang percaya. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Ya, di jemaat di Filipi ini walaupun memang Rasul Paulus ini banyak badai yang sedang dia hadapi. Dia sedang dikejar, dia mau dibunuh. Tapi dia menguatkan jemaat di Filipi, jangan takut. Yang terpenting adalah pertahankan imanmu. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini ke jemaat di Filipi. Meskipun dia sedang dikejar, meskipun dia sudah mau dibunuh, tapi dia menguatkan jemaat di Filipi tetap teguh dalam iman.
Bagaimana dengan kita sebagai orang yang memiliki identitas sebagai warga kerajaan sorga? Kalau sesuai dengan tema kita, hidup sebagai warga kerajaan sorga. Ini saja saya pikir yang harus kita persiapkan hari-hari ini, Bapak Ibu. Ini saja yang kita harus persiapkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, lusa, ya, bulan depan, tahun depan, kita nggak tahu. Tapi saya pikir ini yang perlu kita harus persiapkan hari-hari ini. Kita harus perbanyak harta kita di sorga. Kekayaan kita di sorga. Ya, ini yang harus kita renungkan. Bapak Ibu dalam Tuhan, yang ayat 27 ini saya pikir ini sebetulnya ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita, ya, segi dalam hidup atau pekerjaan, studi kita, pergaulan kita, hobi, dan juga segala sesuatu, tingkah laku kita, etika kita, dan cara hidup kita semua sudah ada di ayat 27 ini. Maka saya ingin sampaikan buat kita bahwa ini menguatkan kita pada malam ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini ke jemaat di Filipi, bahwa bagaimana pribadi yang hidup sebagai warga kerajaan sorga adalah dituntun kita di sini untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Kita garis bawahi. Ini yang dipesankan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus, supaya umat percaya ini, orang Kristen dimanapun berada, harus berpadanan dengan Injil Kristus. Kenapa, Bapak Ibu dalam Tuhan? Untuk lebih mendekatnya. Kalau kita sebagai warga negara, pasti ada aturan yang ada. Dan harus kita ikuti aturan-aturan yang ada itu. Dimanapun kita tinggal, pasti ada aturan. Sebagai warga negara yang memiliki identitas itu, pasti ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Bagaimana juga kita sebagai warga kerajaan sorga. Sejauh mana dan seberapa aturan-aturan yang kita lakukan sebagai warga kerajaan sorga. Ini menjadi pertanyaan buat kita sebagai orang-orang percaya. Apakah hanya sebagai orang Kristen yang memiliki KTP atau bagaimana? Tapi kita ditekankan di sini bahwa kita sebagai warga kerajaan sorga ada aturan-aturan, ada etika, ada peraturan yang harus kita ikuti, ada perintah Tuhan di sana. Yaitu di dalam kebenaran firman, di dalam Alkitab yang diberikan Tuhan buat kita secara cuma-cuma. Di sini ada aturan-aturan yang ada kita sebagai warga kerajaan sorga. Nah tentu yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, saudara dalam Tuhan, salah satunya kita harus berpadanan dengan kerajaan atau dengan Kristus, dengan Injil Kristus. Kalau kita lihat di bahasa sehari-harinya, Bapak Ibu kasihan Tuhan, apa yang dikatakan di sini bahwa di Filipi pasal 1 ini, Filipi pasal 1 ayat 27 ini. Nah, yang penting sekarang ialah bahwa kalian hidup sesuai dengan apa yang dituntut Tuhan oleh kabar baik tentang Kristus itu. Berarti iklan itu adalah kita sebagai warga kerajaan sorga, penekanannya hidup kita harus sesuai dengan Injil Kristus. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini, Bapak, Ibu, hidupnya tidak sesuai dengan Injil Kristus. Ini menyadarkan saya secara pribadi. Ketika saya baca firman Tuhan ini, apakah saya secara pribadi sudah berpadanan dengan Injil Kristus? Yang sejak lama sejak dari dulu saya menjadi orang Kristen. Itulah menjadi pertanyaan. Sejauh mana dan seberapa aturan-aturan yang kita lakukan sebagai warga kerajaan sorga. Saya mau sampaikan buat kita Bapak Ibu kasihan Tuhan. Salah satu
sifat yang sebagai Injil. Kita tahu bahwa Injil itu adalah kabar baik, berita baik, berita keselamatan, berita sukacita yang berfokus pada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian Tuhan, siapakah kita ini? Kalau di dalam Alkitab ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan saya mau sampaikan buat kita, hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Hidup kita ini adalah anugerah. Dan kita menjadi Injil yang kelima. Injil yang kelima adalah Injil yang terbuka. Yang menyampaikan Injil, keempat Injil ini. Amanat agung. Injil ini dia pekerjaan kita, tugas kita. Maka kita sebagai anugerah Tuhan, sebagai yang berpadanan pada Injil Kristus, adalah kita disebut Injil yang kelima, adalah Injil yang terbuka. Yang tidak ada batasnya untuk kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita bersyukur hari-hari ini Bapak Ibu, bahwa luar biasa cara Tuhan untuk meluaskan kebenaran firman Tuhan. Ada Zoom, ada video call, semua tersampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingat di Matius pasal 24 itu, bahwa harus Injil itu tersampaikan, terkabarkan ke seluruh dunia. Inilah dia. Saudara sekalian Tuhan. Dengan hari ini kita boleh bertemu. Ada Ibu Neneng, ada Ibu Bungki, ada Ibu Lydia, ada Bapak Hari, ya. Dan semua kita boleh bersama. Kalau selama ini mungkin saya sebagai gembala di salah satu gereja kecil yang ada di Medan, Bapak Ibu kasihan Tuhan, yang saya lihat hanya jemaat-jemaat itu yang saya lihat, dan saya layani, saya khotbahkan, saya doakan. Nah ini luar biasa, di balik apa yang terjadi di dunia ini, atau katakan di balik pandemi ini, ternyata kita bisa diperkenalkan oleh Tuhan dari berbagai kota, dari berbagai daerah, dari berbagai bangsa dan negara ini. Inilah yang kita syukuri. Nah, Bapak Ibu kasihan Tuhan, kalau kita sebagai orang yang berpadana dengan Injil Kristus, penekanannya yang ada di sini di dalam ayat 27 ini, ada 3 hal buat kita. Menjadi ciri-ciri orang yang berpadana dengan Kristus. Yang pertama adalah teguh berdiri. Yang kedua adalah kesatuan. Yang ketiga adalah berjuang. Saya menyampaikan ketiga hal ini secara singkat. Mungkin kita sudah tahu bagaimana pribadi atau yang disebut teguh berdiri. Saya pikir ini kita sudah mengerti Bapak Ibu kasihan. Ya, teguh berdiri. Ya, teguh berdiri kalau seorang prajurit Bapak Ibu kasihan Tuhan, kalau sedang dilatih, ya, dia dilatih untuk tetap berdiri, dan dia diuji apapun dia ditendang. Sekalipun ditendang, Bapak Ibu kasihan Tuhan, ditampar, tapi dia tetap teguh, tetap berdiri. Kalau sempat jatuh, Bapak Ibu kasihan Tuhan, berarti ini pertanyaan, berarti dia lemah. Begitu juga kita sebagai orang percaya, kita harus teguh berdiri di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah dunia ini. Kita dituntun sebagai yang orang-orang yang berpadana dengan Injil Kristus, harus teguh berdiri. Maka dikatakan di sini adalah bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh. Kita dituntun di sini untuk teguh berdiri. Kita kuat. Kita memiliki keberanian. Kita mau fokus dalam hidup kita. Sama kalau kita sedang beribadah Bapak Ibu. Tentu kita sedang diarahkan untuk tetap fokus. Kalau sempat kita nggak fokus Bapak Ibu, ya kita tidak bisa menerima berkat. Ada satu kesaksian Bapak Ibu, ketika ada seseorang, dia pulang dari gereja,
Lalu dia bercerita dengan kita. Dia berkata, wah ini luar biasa. Khotbah Pak Pendeta itu tadi luar biasa. Kita dibuat ketawa-ketawa. Wah ini luar biasa. Ini cocok itu. Cocok. Dan kita harus kadarkan dia menjadi pengkhotbah. Ini cocok. Saudara salam Tuhan, dia begitu semangat menyampaikan itu kepada kita. Tapi akhirnya kita tanya, nah, kira-kira apa firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta itu tadi? Dari mana ayatnya? Apa jawabnya Bapak Ibu? Dia bilang, aduh, apa tadi ya? Ya, yang penting kita ketawa-ketawa dibuat. Ya, nantinya dari mana? Aduh, ini dari mana ya tadi? Dia bingung. Nah, jadi saya nggak tahu apa yang diambilnya di situ, Bapak Ibu. Apa hanya ketawa-ketawanya atau bagaimana, Bapak Ibu? Nah, ketika kita tanya apa firman Tuhan yang disampaikan, dia bingung. Adakah iman di bumi ini? Ini menjadi pertanyaan buat kita, Bapak Ibu kasihan Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan, kalau Tuhan bertanya dengan kita nanti, Bapak Ibu saudara salam Tuhan. Selama kamu menjadi orang percaya, selama kamu menjadi orang Kristen, apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau dengar? Apa yang engkau terima? Apa yang engkau alami? Karena kita sebagai orang Kristen bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi kita dituntut untuk menjadi orang Kristen ini menjadi pengalaman. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu kasihan Tuhan? Sebelum saya ada di tempat ini, di Medan ini, ya saya sudah mengalami kesusahan Bapak Ibu. Penderitaan di dalam pelayanan. Begitu panjang sekali kesaksian saya, saudara kasihan Tuhan dalam pelayanan. Penderitaan yang saya alami di pendesaan, di pendalaman. Ada 9 sungai yang harus saya lewati. Dan jalannya bukan jalan yang bagus, ya. Turun naik. Dan jalannya bukan jalan yang bagus. Sering dikatakan kalau orang Sumatera bilang jalan tikus. Iya. Nah, Bapak Ibu kasihan Tuhan, di saat saya melayani di pendalaman itu, bahkan saya berapa kali saya terguling dari gunung, Bapak Ibu. Wah. Ini luar biasa. Tapi puji Tuhan, ternyata di daerah pendalaman itu banyak jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan. Itu yang membuat saya semangat. Itu yang membuat saya bergairah. Wah, ini puji Tuhan. Saya tidak sia-sia untuk melayani di pendalaman ini. Walaupun begitu capek luar biasa. Walaupun saya terguling dari gunung, Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Walaupun dengan tantangan yang dihadapi, ini luar biasa. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu kasihan Tuhan. Kalau kita benar-benar mau melayani Tuhan. Kalau kita tetap teguh berdiri. Ini di sini kita, walaupun ada tantangan, kita ditendang, kita dihina, kita diecek, kita diabaikan. Kalau kita boleh tetap teguh berdiri di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, maka kita tinggal senyum saja Bapak Ibu. Kita tetap kuat. Ya, tetap kuat. Bapak Ibu kasihan Tuhan, apa dikatakan bagaimana dengan kita? Bagaimana supaya kita tetap teguh berdiri? Adalah kita tetap membangun keintiman kita dengan Tuhan. Apa itu keintiman kita dengan Tuhan? Kita harus banyak belajar dengan firman. Kita harus banyak merenungkan firman. Kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Kita harus banyak terus melayani dengan Tuhan. Melayani Bapak Ibu kasihan Tuhan bukan hanya sekedar melayani. Ya, melayani ada 2, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan tapi tidak melayani Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan. Banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan, punya talenta yang dia lakukan, melayani pekerjaan Tuhan. Banyak sekali talentanya. Tetapi tidak melayani Tuhan. Artinya melayani Tuhan adalah hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Adakah pribadi kita
sedang membangun pribadi dengan Tuhan, baru kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita sering ya keluar sana melayani pekerjaan Tuhan, tetapi hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan tidak ada. Kita lihat contohnya Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Sebelum dia memilih murid-muridnya yang 12 orang, begitu banyak murid-muridnya yang sudah dipanggil pengikutnya, surga selam Tuhan. Tapi dia bergumul. Yang dia gumuli ada 12 orang. Tuhan, siapa kira-kira yang menjadi rasul? Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus memberikan teladan yang membangun hubungan dengan Tuhan, yang membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sampai dikatakan di sana, sampai semalam-malaman dia berdoa di gunung, di bukit. Dia berdoa, dia minta tuntunan Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita mau membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita teguh. Mari kita berdoa. Mari sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Secara pribadi, biarlah Roh Kudus yang memimpin kita. Kalau pikiran kita sedang melayang-layang, kita minta Roh Kudus yang memimpin kita. Itu yang mengarahkan kita. Itu yang memimpin kita. Begitu juga kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, adalah kesatuan. Kesatuan ini yang dituntun buat kita adalah supaya apabila ya dikatakan teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, dalam satu roh dan sehati. Ini berbicara tentang kesatuan. Saya mau sampaikan adalah kesehatian. Sehati ini Bapak Ibu yang utama. Kita sebagai orang yang berpadanan dengan Injil Kristus, kita harus memiliki Roh Kudus yang memimpin kita. Maka terjadinya kesatuan di dalam satu komunitas, di dalam keluarga, ketika ada kerendahan hati, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 ini, Bapak Ibu, di sana dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini sebenarnya yang harus dibangun di dalam satu komunitas. Yang utama adalah satu roh. Roh apa? Ini roh apa yang ada itu yang harus dibangun. Harus Roh Kudus. Harus roh ilahi. Itu yang harus dihadirkan. Ini menjadi pengalaman mengingatkan saya Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti saya mau membuka pelayanan lagi di satu daerah. Dan saya berpikir seperti ini. Kalau memang daerah itu berkata, oh iya kita bangun satu komunitas. Kita bangun satu wadah. Saya mau tanya dulu. Apakah kita mau sehati? Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau enggak sehati untuk apa? Ini kesehatian itu sangat penting. Kesatuan itu sangat penting. Di dalam satu persekutuan itu harus ada. Artinya ada kerendahan hati. Satu dengan yang lain. Ada kerendahan hati. Saya pasti kalau ada kerendahan hati satu dengan yang lain. Maka persekutuan itu, kesatuan itu pasti akan lebih berkualitas. Dan bahkan bukan hanya kualitasnya luar biasa. Maka dikatakan di mana ada kesatuan hati, di mana ada keunitian, di sana Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat. Kenapa ada kekacauan di dalam rumah tangga antara suami dengan istri? Karena tidak ada kerendahan hati satu dengan yang lain. Tidak ada. Kenapa tidak ada keluarga diberkati? Karena tidak ada kesatuan di sana. Tapi coba kalau ada kesatuan Bapak Ibu yang dalam Tuhan. Ya. Walaupun makanan tidak enak, makanan enak Bapak Ibu. Tapi kalau ada kesatuan, tetap sejahtera. Tetap ada ketentraman di sana. Dan itu adalah berkat yang luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita dituntun di sini, kita sebagai yang berpadanan dengan Injil Kristus. Kita harus membangun kesatuan. Kita harus membangun kesatuan. Kesatuan yang sesuai dengan Roh Kudus. Yang sesuai dengan Roh Kudus. Yang ketiga adalah berjuang. Berjuang. Berjuang Bapak Ibu yang dalam Tuhan. Ini dikatakan di sini
adalah dan sati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di daerah Sumatera Utara, ini mungkin saya nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah dengar bahwa baru-baru ini ada di dalam satu suku, atau saya katakan suku kami, suku Nias. Nah, di Nias Selatan itu kemarin ada masalah, ya, ada 174 anak-anak Nias itu dijadikan menjadi anak-anak pesantren, ya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya berpikir seperti ini, kenapa mudah sekali ini manusia ini murtad? Ini salah satunya adalah kurangnya pondasi dan salahnya meletakkan pondasi. Kalau pondasinya itu batu, pasti kuat, tidak mudah diombang-ambingkan. Tapi kalau pondasinya pasir, pasti mudah diombang-ambingkan. Baik itu jabatan, ya, jabatan ditawarkan, modal ditawarkan, usaha ditawarkan, Bapak Ibu. Oh, itu mudah, oh nggak apa-apa. Saya mau sampaikan buat kita, Bapak Ibu kasihan Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau perkokoh fondasi kita. Karena fondasi kita, fondasi yang kokoh, kita sebagai orang percaya kepada Yesus adalah batu penjuru. Batu penjuru ini menjadi fondasi yang kokoh dalam hidup kita. Maka diingatkan kita pada hari ini adalah harus berjuang. Berjuang. Artinya kita pertahankan iman kita. Jangan gara-gara ada sesuatu kita kecewa, ya, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan pemimpin gereja, kecewa dengan pemimpin apa saja Bapak Ibu. Ya, dan mungkin ada sesuatu yang lain Bapak Ibu, lalu kita meninggalkan Tuhan. Mungkin kalau laki-laki dia tertarik karena ya mungkin pacarnya itu, ceweknya itu cantik, dan mungkin sebaliknya juga, ya nggak apa-apa. Dia berkata, wah agama itu sama. Iya, agama itu katakan sama. Tetapi hanya Isa Al-Masih yang menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Itu menjadi alasan-alasan kebanyakan Bapak Ibu. Agama itu sama. Iya, agama. Tetapi hanya Isa Al-Masih yang menyelamatkan. Di mana Isa Al-Masih itu? Saudara kasih dalam Tuhan. Kita harus perjuangkan iman kita. Harus kita pertahankan iman kita. Harus kita berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari untuk mempertahankan iman kita. Harus kita ikut terus melayani. Harus kita ikut terus merenungkan firman Tuhan. Berdoa. Untuk itu, ketiga hal ini yang penekanan buat kita pada malam ini. Kita sebagai warga kerajaan sorga. Saya yakin dan percaya. Kalau ada tiga hal ini kita boleh praktekkan di dalam hidup kita. Saya berdoa buat diri saya. Tuhan mampukan aku untuk melakukan ketiga hal ini. Yaitu harus teguh berdiri. Bisakah kita teguh berdiri di tengah-tengah badai ini? Sekalipun kita ditendang. Ya, sekalipun kita disakiti. Sekalipun kita diejek, dihina. Apakah kita masih teguh berdiri? Begitu juga. Kesatuan dalam rumah tangga, kesatuan di dalam komunitas. Dan satu-satunya terjadilah kesatuan ketika ada kerendahan hati. Dan juga kita harus meminta Roh Kudus yang memimpin kita. Dan ketiga adalah berjuang. Ayo kita berjuang. Kita harus berjuang. Saudara salam Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa sampaikan buat kita. Biarlah kita terus berpadanan dengan Injil Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur Bapa pada malam ini. Kami diingatkan oleh Roh Kudus untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Semua karena kemurahan Tuhan. Kuatkan kami Bapa untuk tetap teguh berdiri. Untuk tetap membangun kesatuan. Dan untuk tetap berjuang. Dan kami percaya
Roh Kudus memberikan semangat bagi kami di dalam mengikut Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap haleluya. Amin. Kami telah mendengarkan dan menerima firman-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu. Biarlah Tuhan, hamba-Mu juga Engkau berkati seperti Engkau pun memberkati kami. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu, di mana saat ini hamba-Mu melayani Tuhan. Berkati juga rumah tangga hamba-Mu, berkati apapun pergumulan hamba-Mu, Bapak Pendeta Yerman. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan di dalam kehidupan pribadi Bapak Pendeta bersama keluarga besarnya, anak-anak dan istri, dan juga bersama jemaat-jemaatnya yang beliau gembalakan Bapak. Bapak, pergumulan demi pergumulan hamba-Mu ini Tuhan yang kami tidak tahu, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin hamba-Mu bergumul tentang pembangunan rumah ibadah, mungkin juga bergumul dalam rumah tangganya, mungkin juga bergumul apapun itu Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik juga Tuhan, kami serahkan juga Ibu Pungki dalam setiap pergumulannya, dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan makin hari Ibu Pungki makin menjadi berkat bagi kami, baik kami yang ada di Zoom ini, begitu juga yang ada di rumah tangganya, begitu juga yang ada di sekitarnya Tuhan, baik tetangganya, kiri kanan, Tuhan juga berkati. Tuhan juga berkati anak-anak, baik anak mantu juga, cucu, siapapun Tuhan, keluarga besar Ibu Pungki, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami bersyukur juga pada malam hari ini, Tuhan juga sudah pulihkan Ibu Ana, sehingga Ibu Ana boleh kembali ke rumah di tengah-tengah keluarganya dengan sukacita. Tuhan menjalani hari-hari Ibu Ana, biarlah Tuhan, Ibu Ana tetap mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Apapun Tuhan pergumulan Ibu Ana saat ini, baik pergumulan pribadi, dalam rumah tangga, anak-anak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, apabila ada hal yang mungkin Ibu Ana simpan di dalam hatinya, mungkin Ibu Ana menyimpan akar kepahitan, mungkin Ibu Ana menyimpan rasa sakit hati terhadap orang lain, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah hati Ibu Ana, sehingga Ibu Ana boleh mengalami sukacita yang dari Tuhan. Kami juga bersyukur Bapak untuk Pak Martin yang Tuhan telah hantar tiba di Jakarta dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Dan Tuhan juga memberikan kesuksesan dengan apa yang telah dikerjakannya di Semarang Bapak. Tuhan juga telah memberikan kesehatan yang begitu baik kepada beliau, sehingga pada malam hari ini pun beliau boleh berada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati apapun yang menjadi pergumulan Pak Martin. Tuhan juga tetap memberkati rumah tangga, anak-anak, cucu, dan anak mantu. Biarlah mereka semua Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, biarlah mereka juga mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Pergumulan demi pergumulan, baik pergumulan pribadi apapun itu Tuhan, yang beliau rasakan, beliau alami saat ini, semuanya kami hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Neneng, biarlah di tengah-tengah kesendiriannya Bapak, bersama anak sematawayangnya Rangga, Tuhan Engkau tahu pergumulan beliau saat ini Bapak. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kerinduan Ibu Neneng saat ini ya Bapak. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kehidupan Ibu Neneng, baik memberkati pribadinya, memberkati pelayanannya, dimanapun Ibu Neneng melayani Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu.
kehidupan Ibu Neneng, kami hanya serahkan ke dalam otoritas tangan Tuhan Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Hari yang bulan depan akan merencanakan operasi Bapak. Keputusan yang sudah disampaikan oleh dokter, kami pun juga sudah mendengarnya. Tuhan, kami percaya penuh kepada Engkau Bapa. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada Pak Hari. Apapun Tuhan yang nantinya Pak Hari alami, semua atas seizin Tuhan. Dan dengan Tuhan juga Pak Hari boleh kuat, Pak Hari boleh tenang, boleh diberkati, baik rumah tangga, anak-anak, dan orang tua kekasih, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, mujizat-Mu Engkau tunjukkan kepada Pak Hari, sehingga Pak Hari boleh tetap kuat imannya, boleh mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah mengizinkan Pak Hari boleh menjadi berkat lewat Zoom ini Bapak. Bukan suatu kebetulan Tuhan, beliau juga menyediakan ruangan ini untuk tempat kami beribadah Bapak. Di situasi seperti saat ini Tuhan, kami tidak bisa beribadah secara langsung. Karena di kota-kota, dimanapun kami tinggal berada Tuhan, semua sudah mengalami Omikron ya Tuhan, sehingga di kota-kota kami pun sedang melakukan PPKM, bahkan sudah melakukan PPKM tingkat ketiga ya Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-Mu sendiri yang akan merangkul kami, melindungi kami, menjaga kami dari hal-hal buruk yang kami tidak inginkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik kami Mawar, yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami, mungkin terkendala oleh jaringan Bapak. Kami tidak tahu keadaan adik kami saat ini, namun kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengannya, Engkau memberkati kehidupannya, memberkati rumah tangganya, dan juga memberkati anaknya. Tak lupa kami juga berdoa untuk Pak Efrianto sekeluarga. Mereka juga mengalami keadaan yang kurang sehat Tuhan. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan memulihkan kehidupan Pak Efrianto sekeluarga, baik orang tua, istri, dan anaknya. Begitu juga dengan Pak Efrianto sendiri. Tuhan, Engkau jamah keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pulihkan keluarga hamba-Mu ini Bapa. Dan Engkau berkati pergumulan demi pergumulan, serta pelayanan hamba-Mu ini. Bapa Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Pak Tommy yang juga tidak ada bersama-sama dengan kami. Engkau mengetahui keberadaan beliau Bapa, biarlah beliau juga dalam lindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan juga bersama-sama dengan Pak Tommy. Saat ini tak lupa kami juga berdoa untuk Pak Suseno, dengan setiap pergumulan yang ada Bapak, kami menyerahkan kehidupan Pak Suseno bersama keluarga besarnya, serta pelayanan beliau Bapak. Biarlah kami hanya berserah diri, Pak Suseno pun juga boleh mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau berkati Tuhan pelayanan Pak Suseno dimanapun Pak Suseno berada, biarlah beliau juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, dimanapun Engkau tempatkan mereka Bapak, hamba-Mu yang telah Engkau urapi, dimanapun mereka melayani, biarlah mereka apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan juga sertai mereka, Tuhan juga jamah mereka, Tuhan juga melindungi mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Malam ini adalah malam menjadi bagian kami, untuk kami boleh beristirahat Bapak. Lindungi kami, jaga kami, jauhkan kami dari hal-hal buruk yang kami tidak inginkan. Dan kami mohon juga esok pagi kami boleh bangun dengan izin Tuhan, dengan tidak kami, dan doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapak, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Kau Bapa yang baik,
Kami bersyukur Bapa pada malam ini. Di wadah kami pada malam ini melalui Zoom, kami boleh berkumpul dan beribadah kepadamu. Kami sudah naikkan doa-doa syafaat kami. Dan biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa. Kami percaya ibadah kami pada malam ini tidak sia-sia. Amin. Tapi kami percaya, oh Tuhan yang terus memimpin kami, menaungi, memelihara setiap kami, memberikan sukacita, memberi damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita membuka hati kita, kita mau tadahkan tangan kita. Terimalah, turunlah berkat anugerah daripada Allah Bapa. Dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah atas kita. Pertolongan, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus terus melimpah-limpah. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, pemeliharaan, dan perlindungan. Sebab terang dan kemuliaan Allah akan terus nyata di dalam hidup kita. Mulai saat ini, sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.